Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari permintaan terkait wawancara mengenai kitab kuning, ini menurut pengetahuan saya loh nggih. Menurut pengetahuan saya, menurut apa yang saya ketahui dan yang saya pahami. Langsung saja, pertanyaan nomor 1, sebenarnya apa kitab kuning itu? Menurut saya kitab kuning adalah istilah untuk menyebut kitab-kitab klasik karya ulama-ulama terdahulu, karya ulama salaf, karya kiai-kiai yang merupakan salah satu elemen utama dan elemen penting dalam pengajaran, dalam pembelajaran di pesantren Aswaja, utamanya di pesantren Aswaja An-Nahdiyah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, isi dari kitab kuning itu apa? Apakah sama dengan Al-Quran? Nah, isi dari kitab kuning itu sangat banyak, sangat bermacam, sangat beragam. Salah satunya adalah mengenai ilmu fikih, terus fikih, hadis, ilmu tata bahasa, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu astronomi, ilmu waris, dan masih banyak lagi. Jadi sangat kompleks. Terus apakah sama dengan Al-Quran? Nah, kitab kuning ini adalah penjelasan, penjabaran, rincian dari pokok-pokok Al-Quran, rincian dari isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kan tidak mungkin Al-Quran itu bisa menjelaskan secara rinci, secara detail semua ilmu itu. Jadi kitab kuning itu penjabaran dari isi Al-Quran. Jadi bermacam-macam cabang ilmu. Nah, tapi untuk menjabarkan isi dari Al-Quran itu tidak bisa sembarang orang. Memang diperlukan tingkat kecerdasan yang tinggi. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengupas tuntas isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi ciri khas dari kitab kuning? Yang menjadi ciri khas dari kitab kuning itu yang pasti mayoritas kitab kuning itu menggunakan kertas yang berwarna kuning karena relatif lebih murah. Tapi bukan tapi gini ya, kan ada sebagian memang kitab akhir-akhir ini yang dicetak menggunakan kertas putih ada. Nah, itu juga bisa disebut kitab kuning. Dalam catatan itu karya ulama-ulama atau kiai-kiai. Terus nomor 4, terus lagi ciri khas dari kitab kuning. Biasanya kitab kuning itu isinya huruf Arab gandul tanpa harokat. Ya, huruf Arab gandul tanpa harokat biasanya. Tapi ada beberapa kitab yang memang sudah diharokati, bahkan sudah ada yang diberi makna. Jadi untuk memudahkan para santri, utamanya santri pemula, untuk mempelajari kitab kuning itu tersendiri. Terus nomor 4, menurut Mas, seberapa sulit untuk bisa mempelajari atau membaca kitab kuning? Menurut saya untuk bisa mempelajari atau bisa membaca kitab kuning itu membutuhkan waktu yang tidak instan. Jadi memang kita harus mempelajari beberapa macam cabang ilmu.
Salah satunya ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu shorof, terus ilmu balaghah, terus ada lagi kosakata, komus. Jadi ya kita harus perbanyak kosakata kamus, kosakata Arab, Pak. Kosakata Arab, memperbanyak kosakata Arab. Nah, untuk mempelajari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tata bahasa itu sendiri, itu membutuhkan waktu yang tidak instan memang. Jadi ada beberapa kitab, beberapa tingkatan kitab yang di situ menjelaskan mengenai ilmu nahwu itu sendiri. Jadi menurut saya memang sulit dan butuh kesungguhan untuk bisa membaca kitab kuning. Terus pertanyaan selanjutnya, tujuan Mas mempelajari kitab kuning. Nah, tujuan saya untuk mempelajari kitab kuning itu agar saya bisa memahami dari cabang ilmu agama, semisal ilmu fikih, tata cara sholat, tata cara puasa atau tata cara muamalah dan yang lain-lain, dan masih banyak yang lain. Karena di dalam kitab kuning itu memang penjelasannya itu memang detail, penjelasannya menjabar, apalagi itu diterangkan oleh memang kiai yang benar-benar kiai ahli. Jadi lebih memudahkan kita untuk mempelajari kitab kuning itu sendiri. Terus seberapa pentingnya kitab kuning? Ya sangat penting, sangat bagi saya memang kitab kuning itu sangat penting, karena untuk bisa memahami secara rinci, secara detail masalah-masalah keagamaan yang begitu kompleks itu, memang hadirnya kitab kuning sangat saya butuhkan. Hadirnya kitab kuning, terus satu penjelasan dari kiai itu memang sangat saya butuhkan, karena di kitab kuning itu sangat rinci. Ya itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Terus hal yang perlu diperhatikan bagi pemula untuk bisa membaca kitab kuning. Nah, langkah-langkah awal untuk kita bisa membaca kitab kuning, yang pasti kita harus mempelajari huruf hijaiyah, harus memahami huruf hijaiyah. Ketika kita tidak tahu huruf hijaiyah, ya mana mungkin, karena isi dari kitab kuning kan bahasa Arab. Dia harus memahami huruf hijaiyah. Terus ada lagi pegon. Pegon itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tapi ditulis dengan tulisan Arab. Jadi bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang ditulis menggunakan Arab, itu namanya pegon. Terus ada lagi belajar ilmu tata bahasa, itu ada ilmu nahwu shorof tadi. Terus komus Arab yang pasti, dan masih banyak lagi. Selanjutnya nomor 8, menurut pemahaman saya terdapat berbagai jenis kitab kuning. Lalu jenis kitab kuning seperti apa yang dipelajari di pondok? Jenis kitab kuning yang dipelajari di pondok itu sangat beragam dan bermacam-macam. Salah satunya ilmu fikih, terus ilmu hadis, ilmu tata bahasa itu tadi, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, dan masih banyak lagi. Memang sangat banyak. Terus selanjutnya nomor 9, yaitu metode pembelajaran kitab kuning di pondok itu seperti apa. Nah, untuk metode pembelajaran kitab kuning itu ada banyak sebenarnya, tapi yang sering dipakai itu ya ngaji bandungan. Ngaji bandungan itu ngaji bandungan atau ngaji weton itu semua santri itu kumpul menjadi satu di suatu titik, misal di masjid. Terus di situ ada kiai atau guru yang menerangkan,
menerangkan tentang suatu kitab atau tentang suatu ilmu, misal ilmu fikih. Itu metode Bandungan. Terus ada lagi metode Sorogan. Jadi kita latihan membaca kitab kuning di depan guru. Jadi nanti kalau salah ditegur, dibenarkan, seperti itu. Terus ada lagi metode klasikal seperti sekolah, tapi ya kurang, namanya madrasah diniyah atau muhadharah. Dan masih banyak lagi. Terus nomor 10, apa pesan-pesan Mas kepada anak muda sekiranya yang belum mengetahui kitab kuning? Pesan saya kepada anak muda, ya belajarlah kitab kuning walaupun sedikit. Pahamilah kitab kuning. Karena memang akhir-akhir ini banyak para pemuda yang belajar agama dari Google, dari buku-buku yang tidak jelas siapa pengarangnya, siapa yang penulisnya. Itu yang menjadi khawatir, karena akhir-akhir ini banyak para pemuda yang sangat semangat dalam beragama tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Banyak orang yang semangat beragama tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi sering menyalah-nyalahkan sini, sering menyalah-nyalahkan sana, seperti itu. Sebenarnya ilmu kan kompleks. Ilmu itu agama. Sebenarnya agama itu mudah, agama itu rahmatan lil alamin. Tapi sering disalahgunakan oleh mereka. Agama itu seperti ini. Jadi terlihat kaku karena memang dia belajarnya kurang mendalam. Dia hanya belajar sebatas dari Chrome, dari Google Chrome. Dia belajar dari buku-buku cerita, dari buku-buku, bukan dari kiai. Dia tidak belajar dari guru. Nah, di situ banyak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut menjadi paham yang salah. Itu yang sangat-sangat kami khawatirkan oleh santri-santri. Sekian itu dari saya mengenai wawancara tentang kitab kuning. Kalau ada salah atau kurang tepat, ya saya mohon maaf. Nanti bisa sampean benarkan. Kalau ada yang kurang tepat bisa sampean benarkan. Ya karena memang saya belum belajar lama mengenai kitab kuning, baru belajar belum lama lah, masih singkat, jadi hanya sebatas itu yang saya ketahui. Jadi harap maklum.